Assalamualaikum, halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kontaminasi mikroplastik garam laut komersial. Sebelum itu, apa sih yang namanya mikroplastik itu? Mikroplastik merupakan partikel berukuran kurang dari 5 mm yang bersifat persisten yang tersebar luas di berbagai media lingkungan seperti air, sedimen tanah, udara, serta bahan pangan lainnya. Nah, mikroplastik ini menjadi perhatian karena dapat terakumulasi pada rantai makanan yang berpotensi membawa berbagai zat berbahaya seperti logam berat, resisten organik polutan, serta bahan aditif plastik yang dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Pencemaran plastik telah menyebabkan terbentuknya mikroplastik yang berukuran kurang dari 5 mm atau mikrometer yang tersebar luas di lingkungan yang berpotensi mencemarkan bahan pangan, termasuk dalam garam dapur komersial. Salah satunya ditemukan 19-22 partikel mikroplastik pada 10 gram dari perairan Sungai Bengawan Solo dan Berantas. Jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan adalah berbentuk fiber, mencapai 78 hingga 92%. Hal ini disebabkan adanya penumpukan sampah plastik, kemudian masuk ke aliran sungai sehingga terdegradasi sinar matahari, kemudian teroksidasi dan terjadi abrasi mekanik hingga membentuk partikel kecil. Kemudian, meskipun jumlah mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi garam ini relatif lebih rendah dibandingkan sumber pangan lain, konsumsi garam yang dilakukan setiap hari berpotensi menyebabkan paparan kronis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik dapat memicu stres oksidatif, inflamasi, gangguan sistem pencernaan, gangguan endokrin, dan membawa senyawa toksik ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kajian risiko pada mikroplastik dan paparannya ini dilakukan. Selanjutnya, pada kajian ini dilakukan beberapa metode penelitian. Salah satunya yaitu studi literatur atau literatur review. Yang pertama, dilakukan riset vertikal. Pada metode penelitian ini digunakan metode studi literatur atau literatur review dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji risiko kontaminasi mikroplastik terhadap garam dapur komersial berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Nah, riset artikel ini dilakukan dengan mencari literatur yang sesuai dengan analisis mikroplastik pada garam dapur. Kemudian dilakukan analisis data sesuai dengan penelusuran artikel-artikel yang sesuai. Kemudian dikaji hasil data tersebut dengan beberapa konsep utama, diantaranya yaitu identifikasi paparan mikroplastik. Nah, berdasarkan kajian hasil data yang telah dilakukan, dibuat konsep utama. Yang pertama yaitu identifikasi paparan mikroplastik. Nah, identifikasi paparan mikroplastik ini dilakukan karena ukuran mikroplastik yang sangat kecil membuat mikroplastik harus dilakukan pengujian laboratorium menggunakan sampel air dan pangan hasil laut lain seperti ikan dan garam. Nah, penelitian ini dilakukan yang pertama yaitu sampling sampel. Pada garam komersial dilakukan sampling untuk beberapa daerah dan juga beberapa jenis garam komersial yang kemudian dipreparasi sampel tersebut dengan filtrasi vakum menggunakan membran berbahan selulosa nitrat atau kaca serat dengan ukuran pori sekitar 0,45 sampai 5 mikrometer. Kemudian dilakukan proses digesti menggunakan H2O2 untuk menghilangkan material organik tanpa merusak partikel mikroplastik. Filter kemudian dikeringkan dalam wadah tertutup sebelum proses identifikasi. Kemudian dilakukan karakterisasi dengan beberapa instrumen, yaitu seperti FTIR, khususnya ATR atau FTIR atau Raman spektroskopi, dan juga dilakukan dengan scanning elektron mikroskopi energi dispersi X-ray spektroskopi
uji atau SAMPTDS untuk melihat apakah mikroplastik terbentuk pada sampel atau tidak. Nah, identifikasi paparan mikroplastik ini sangat penting karena hal ini diperlukan agar kita mengetahui apakah produk pangan tersebut menempel atau adanya paparan mikroplastik tersebut gitu ya, seperti pada garam komersial. Nah, dari analisis kajian tentang mikroplastik tersebut dapat disimpulkan bahwa kontaminasi mikroplastik yang telah ditemukan pada sebagian besar garam laut komersial didominasi oleh bentuk fiber dan fragmen. Keberadaannya ini berpotensi menjadi sumber paparan penyakit atau kerusakan sel bagi manusia, sehingga diperlukan pengelolaan limbah plastik, penerapan produksi yang baik, dan pengawasan keamanan pangan untuk meminimalkan risikonya. Kita juga sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan ini dengan mengurangi sampah plastik atau penggunaan plastik sekali pakai, dan juga untuk tidak membuang sampah plastik ataupun lainnya ke lingkungan secara langsung atau secara bebas. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.